Terima kasih Saudara Heru. Selamat Natal buat yang merayakan. Kok kayak seolah-olah kita nggak merayakan gitu ya. Bukan kita tidak merayakan, hanya kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Oke. Mau dirayakan boleh, tidak dirayakan juga bebas. Kebetulan Grafe bersepakat untuk merayakannya pada bulan Juni, minggu keempat. Itu bersama-sama dengan hari ulang tahun Grafe. Oke. Tapi pada hari ini, kita tidak akan sempat untuk bicara tentang Natal, karena Natal kita di bulan Juni. Ya. Jadi, ini akhir tahun. Akhir tahun biasanya waktu kita untuk merenungkan apa yang terjadi di 2023, lalu merencanakan 2024. Kita tidak percaya tahun kelinci, tahun apa segala macam. Kita tidak percaya itu. Yang kita percaya adalah apa? Alkitab. Kita bukan pakai binatang-binatang tertentu untuk merencanakan tahun depan. Kan bodoh kan? Ya. Oh, tahun depan binatang apa gitu. Lalu saya akan bikin apa? Kita tidak pakai binatang, kita pakai Alkitab. Ya. Nah, saya ingin kita merenungkan masih tentang peperangan rohani. Ini adalah khotbah ketiga. Yang pertama itu adalah minggu malam minggu lalu. Kebetulan waktu itu adalah malam penutupan semester untuk GITS tahun ajaran 2023-2024 semester ganjil. Tentang perang rohani. Lalu hari Rabunya itu adalah part kedua tentang konsekuensi dari menang atau kalah dalam peperangan rohani itu. Dan sekarang adalah part ketiga, yaitu masih lanjutan konsekuensinya. Rupanya panjang sekali, karena konsekuensinya panjang sekali. Tapi tidak apa-apa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita akan baca ayat yang ke-8 dan ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kita akan baca bersama-sama, karena cuma 2 ayat saja, sangat pendek. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan. 1 Petrus, pasal 5, ayat 8 dan 9. Oke, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami selalu mengingat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun, kami di dunia ini masih menjalani kehidupan, masih berperang secara rohani. Mohon supaya firman-Mu yang hidup akan memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menang di dalam peperangan itu. Dan biarlah sekarang kami bisa mempelajari firman-Mu dengan baik dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini masih seri tentang peperangan rohani. Jadi sudah kita lihat di sini, katanya iblis itu seperti singa. Ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, iblis itu adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa dunia ini. Semua yang kita lihat di dunia ini, itu berada di dalam kekuasaannya si iblis. Bukan berarti karena iblisnya jago, hanya karena Tuhan yang memberikan kekuasaan itu kepada dia. Tetapi yang jelas, di dalam peperangan rohani kita, itu lawan kita. Bukan secara fisik mencari-cari orang untuk kita tembak, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan dan hanya sifatnya rohaniah. Dan saya sudah jelaskan bahwa pertempurannya itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Itu medan tempurnya. Jadi kita bukan berperang pakai senjata fisik, dan kita bukan di lokasi fisik, tetapi di dalam hati kita. Setiap manusia harus membuat pilihan, dan pilihan itu adalah peperangannya. Ya. Apa yang kita pilih
Itulah yang menentukan. Itu tarik-tarikan antara Tuhan dengan iblis. Ilustrasinya kan ada malaikat merah gitu sama malaikat putih gitu kan, ya, kiri kanan. Cuman itu masih belum terlalu tepat karena kita di tengah-tengahnya. Harusnya bagi orang percaya kita itu sudah di pihaknya malaikat yang terang itu. Ya, harusnya kita udah di pihak Tuhan. Jadi antara Tuhan dengan iblis. Bukan begini-begini lagi. Kita masih bingung mau pilih yang mana. Kita sudah tahu mau pilih yang mana. Kita sudah jelas di pihak siapa. Hanya saja kita sekarang membuat pilihan sesuai dengan roh kita atau sesuai dengan kedagingan kita. Itu peperangan rohaninya. Ya. Dan kalau kita taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan, ya, menang tanda kutip atau kalah, itu punya konsekuensi. Saya sudah jelaskan di hari Rabu malam kemarin. Apa konsekuensinya? Nomor 1, saya mulai dengan yang ringan dulu, yaitu berkat. Dan ini biasanya yang suka. Wah, orang suka mendengarnya. Kalau tentang berkat, orang suka dengar. Dan mereka akan kutipkan ayat-ayat yang Tuhan janjikan. Wah, kalau ini akan diberkati, akan disertai, akan berhasil, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan berbuah pada musimnya, daunnya tidak gugur, dan semua yang diperbuatnya berhasil. Saya mau seperti itu. Kalau ngomong tentang berkat, semua orang suka. Tetapi, sebenarnya konsekuensi dari taat kepada Tuhan itu, kemenangan kita bukanlah berkatnya, tetapi adalah Tuhan itu sendiri. Kita yang mencari Tuhan, kita bukan mendapatkan berkat. Kita yang mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan. Itu yang benar. Ya. Kalau mencari Tuhan malah dapat berkat, kita jadi bertanya, Tuhannya ini siapa? Ya, Tuhan berkat. Ya, Tuhan yang kasih bagi-bagi berkat gitu. Bukan. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran di situ adalah righteousness. Adalah perbuatan yang benar. Jadi kalau kita mencari Tuhan dan melakukan apa yang benar, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Kita akan mendapatkan kebenaran. Nah, bersama-sama dengan Tuhan adalah berkat-berkat yang lain. Jadi yang kita dapatkan adalah Tuhannya. Sekalipun kita tidak punya berkat-berkat jasmaniah, ya, uang kita pas-pasan, harta kita pas-pasan, dan lain sebagainya, semuanya pas-pasan. Tetapi kita sudah dapat Tuhannya. Dan itu sudah jauh lebih baik. Daripada semua harta duniawi digabung pun, mendapatkan Tuhan lebih berharga. Tentu konsekuensinya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, artinya tadi, tanda kutip, kalah perang, ya, salah pilih, maka kita makin jauh dari Tuhan. Dan makin jauh dari Tuhan adalah konsekuensinya. Kalau kita membuat pilihan yang berlawanan dengan Tuhan, maka otomatis kita membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat, maka kita akhirnya punya jarak. Dan menjauh dari Tuhan ini adalah konsekuensi tersendiri. Ya. Memang, orang yang menjauh dari Tuhan bisa membuat pilihan itu karena pertimbangan-pertimbangan jasmaniah. Misalnya dia sedang mengejar uang. Waduh, ini lagi akhir tahun kan. Ini kebetulan saja lagi akhir tahun. Ya, tapi bisa saja bulan manapun di dalam 1 tahun. Wah, ini lagi kejar bonus. Wah, ini lagi segala macam. Lalu kemudian membuat pilihan. Memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau memilih yang dia lihat secara jasmaniah menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Oh, ini pilihan masing-masing. Tetapi kalau dia pilih yang bertentangan dengan Tuhan, maka dia menjauh sedikit dari Tuhan. Bisa nggak dia mendapatkan harta duniawi? Bisa. Tetapi harta itu bukan berasal dari Tuhan. Harta yang berasal dari Tuhan itu yang kalau kita mendekat kepada Tuhan, itu Tuhan bisa berkati kita. Dan Tuhan akan kasih kita juga harta. Tambahkan, cukupkan. Semua yang kita butuh, Tuhan berikan.
Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita mengejar harta duniawi. Bisa dapat harta duniawi, tetapi itu bukan harta yang Tuhan kasih. Kalau bukan yang Tuhan kasih, segala sesuatu sangat sementara. Ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkarnya. Dan kalau kita perhatikan, tiba-tiba ia tumbuh sayap dan terbang lenyap. Oleh sebab itu, maka kita harus perhatikan. Saya sekarang mau mencari apa? Saya mau mencari Tuhan, atau mau mencari dunia ini? Konsekuensinya, nomor 1, itu tadi berkat. Nah, hari ini saya mau melanjutkan nomor 2. Konsekuensi dari menang atau kalah perang, peperangan rohani. Yang kedua, akan berdampak kepada pertempuran-pertempuran berikutnya. Berdampak kepada pertempuran berikutnya. Peperangan hari ini, pilihan saya hari ini akan punya konsekuensi bagi pilihan-pilihan saya di masa yang akan datang. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting, yang seringkali diremehkan. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal 23. Saya akan bacakan ayat yang ke-23-nya. Di sini ada perintah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Israel, ya, di pasal yang ke-19. Dan di situ membuat perjanjian dengan Israel. Israel akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Tuhannya Israel. Lalu kemudian Tuhan kasih mereka peraturan-peraturan. Banyak peraturan. Lalu Tuhan janji, Tuhan mengulang kembali janjinya yang sudah dia katakan kepada Abraham dulu, 430 tahun yang lalu, bahwa keturunan Abraham akan memiliki tanah Kanaan. Tapi di pasal yang ke-23, Tuhan ingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghalau bangsa-bangsa yang tinggal di situ. Oke? Ayat yang ke-23-nya saya bacakan, pasal 23, ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kamu remukkan sama sekali. Ini masih ada panjang lagi, Anda boleh baca sendiri belakangan. Tetapi yang jelas di sini, Tuhan perintahkan supaya mereka menghalau bangsa-bangsa yang tadi kita baca itu, dan meremukkan patung-patung mereka, menghapuskan segala agama dan kepercayaan dan kejahatan mereka. Ini perintah Tuhan. Dan saya pernah jelaskan beberapa bulan yang lalu, bahwa ini bukanlah hal yang tidak manusiawi. Kadang-kadang ada yang menyerang Alkitab dengan berkata bahwa lihat Israel, Tuhan suruh untuk memusnahkan bangsa-bangsa di Kanaan, bahkan sampai orang tua, muda, laki-laki, perempuan, sampai lembu-lembunya, anak-anaknya pun ditumpas habis. Betapa kejamnya. Tidak, bukan itu yang saya baca di sini. Kalau yang saya baca di dalam Alkitab, kita baca secara keseluruhan, kita tidak sempat sekarang. Bukan itu yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan adalah supaya Israel pergi kemudian mengalahkan bangsa-bangsa itu, meremukkan semua patung-patung mereka, semua berhala-berhala mereka itu diusir semua, dan menghalau bangsa-bangsa itu. Ini sebenarnya adalah apa? Adalah hukuman Tuhan. Di Keluaran pasal 4, Tuhan sudah bilang bahwa ini kedurjanaan mereka sudah genap. Tuhan sudah sabar 400 tahun lebih terhadap orang-orang yang tinggal di Kanaan. Tuhan sudah kasih peringatan, Sodom dan Gomora, Tuhan bom pakai belerang dan api dari surga. Mereka belum bertobat. Tuhan masih kasih mereka 400 tahun lebih untuk bertobat. Tidak bertobat, malah tambah jahat. Akhirnya Tuhan bilang kejahatan mereka sudah genap. Sekarang orang Israel Tuhan pakai sebagai agen untuk melaksanakan hukuman Tuhan. Yang orang Israel harus lakukan hanyalah menghalau mereka pergi. Menghalau mereka pergi.
Jadi mereka tidak boleh tetap tinggal di daerah itu. Daerah itu akan Tuhan berikan kepada Israel, dan tidak boleh ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ. Kalau mereka tidak mau, kalau mereka bersikeras untuk tinggal di situ, nah itu yang akan dihukum mati. Hukuman Tuhan adalah mereka diasingkan, mereka terbuang dari tanah itu. Kalau mereka melawan Tuhan, hukuman Tuhan, maka mereka dimusnahkan. Mereka tidak harus mati. Ada Rahab di Yeriko, yang sesudah mendengar kabar-kabar tentang apa yang dilakukan Israel, apa yang Tuhan lakukan bagi Israel, dia menjadi takut kepada Tuhan. Akhirnya dia kemudian berbalik dan pindah. Kalau gitu saya mau bersama orang Israel saja. Hidup. Dia dan kaum keluarganya yang percaya. Dia dan kaum keluarganya yang meninggalkan bangsa Yeriko. Dia tinggalkan bangsa Yeriko, dia berpaling kepada Tuhan. Hidup. Jadi mereka tidak harus mati. Orang Israel tidak disuruh untuk membunuh semua manusia di Kanaan. Bukan. Orang Israel disuruh untuk melaksanakan penghukuman Tuhan, yaitu mengusir mereka keluar. Nah, Tuhan peringatkan, masih di pasal yang ke-23 ini, di ayat yang ke-33-nya, kalau mereka tidak menghalau, maka kemudian bangsa-bangsa itu akan menjadi jerat buat mereka. Tuhan sudah melihat kalau orang Israel malas, kemudian tidak mau berperang, atau tidak tega, atau takut. Dan kelihatannya kalau kita baca, di Yosua mereka takut. Mereka bilang orang-orang Kanaan itu punya kereta besi. Yang tinggal di pegunungan, mereka orangnya kuat-kuat, ada kubu-kubunya. Di situ ada orang enak, yang tinggi-tinggi perawakannya. Kalau orang Israel tidak melakukan yang Tuhan suruh, yaitu menghalau bangsa-bangsa itu, maka bangsa-bangsa itu akan menjadi jerat buat mereka. Akan tinggal bersama-sama dengan mereka, akan saling kawin-mawin, akan menghasilkan suatu masyarakat yang tercampur dengan kejahatan Kanaan dulu. Padahal kejahatan orang Kanaan dulu itu sangat bejat sekali. Saya sudah pernah ceritakan, ada satu dewa namanya Dewa Molok. Dewa Molok ini kayak sapi bentuknya, tetapi dia meminta persembahan berupa bayi. Jadi, Dewa Molok ini akan dibakar dengan api, perutnya itu kayak tungku tembaga gitu, ada api. Kemudian, bayi kecil yang masih hidup itu akan ditaruh di tangannya, dan akan terpanggang di situ sampai mati, sambil teriak-teriak. Begitu kejamnya mereka, begitu jahatnya mereka. Tapi kadang-kadang mereka tidak tega dengan anak mereka sendiri. Akhirnya mereka culik satu bayi dari kota lain, lalu dipersembahkan. Itu sama jahatnya, saudara. Jadi Tuhan bilang, masyarakat semacam ini yang mengagungkan Dewa Molok yang begitu keji, ini harus dihukum. Jadi Tuhan tidak mau Israel yang sudah Tuhan keluarkan dari Mesir, sudah Tuhan kuduskan, sudah Tuhan kasih hukum Taurat yang suci dengan standar moral tertinggi, dicampur-campurkan dengan kejahatan yang begitu keji. Tuhan tidak mau. Harus ada pemisahan. Mereka boleh hidup kalau mereka pergi, mereka angkat kaki dari Kanaan. Mereka boleh hidup kalau mereka mau bertobat dan berpaling kepada Yehova. Tetapi Israel, kenyataannya, gagal melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Konsekuensinya, akhirnya, di dalam Yosua, di dalam Hakim-Hakim, akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak akan lagi menghalau mereka dari depanmu. Tidak akan lagi. Padahal tadi kita baru baca di Keluaran 23, aku akan menghalau mereka. Tuhan yang bilang di sini, aku akan menghalau mereka dari depanmu. Tapi di Yosua, di Hakim-Hakim, Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menghalau mereka dari depanmu. Apakah Tuhan pelin-pelan? Bukan. Ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Lihat, ketika mereka tidak melakukan yang Tuhan inginkan, mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Apa konsekuensi jauh dari Tuhan? Ya tidak bersama dengan Tuhan. Tidak bersama dengan Tuhan berarti tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Padahal yang bikin mereka bisa menang lawan Kanaan itu Tuhan.
bukan kekuatan mereka sendiri. Benar bahwa Kanaan punya kereta besi. Dan kalau mereka bersama dengan Tuhan, mereka bisa mengalahkan kereta-kereta besi itu. Betul, Kanaan punya raksasa, punya kota-kota berkubu, tetapi bersama dengan Tuhan, mereka akan bisa mengalahkan. Tapi kalau mereka tidak bersama Tuhan, kalau mereka jauhkan diri dari Tuhan, maka secara alamiah tidak bisa lagi. Karena mereka telah jauh dari Tuhan, dan makin jauh, dan makin jauh, dan makin jauh dari Tuhan. Akhirnya, peperangan berikutnya kalah. Karena kalah, jadi takut. Akhirnya makin nggak mau perang lagi. Makin nggak mau perang lagi, makin jauh dari Tuhan lagi. Makin jauh dari Tuhan, peperangan berikutnya bisa menang nggak? Makin kalah lagi. Menjadi suatu lingkaran setan. Makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin jauh dari kemenangan. Ini konsekuensi alamiah. Karena mereka jauh dari Tuhan. Rupanya, iblis tahu kelemahan manusia. Dan sekali iblis tahu kelemahan manusia, dia akan goda manusia terus. Dia akan bikin manusia selalu harus membuat pilihan terus. Karena dia tahu manusia punya kelemahan. Ya, contohnya, Simpson. Ya. Simpson punya kelemahan. Coba kalian tebak apa kelemahannya Simpson? Wanita cantik. Apa kata pepatah Cina itu, Pak Soento yang tahu? Ya. Pahlawan bisa mengalahkan 1000 kota, tetapi nggak bisa melewati satu wanita cantik, apa tuh? Ya. Pahlawan itu bisa mengalahkan 1000 kota katanya. Merebut 1000 kota, tetapi nggak bisa melangkahi satu wanita cantik. Waduh, ini pepatah Tionghoa. Kayak gimana bunyinya saya juga ada lupa. Tetapi Simpson ini, ya, wah, 1000 kota, cuman 1000 kota, saudara. Dia ambil satu gerbang, pernah dia copot pintu gerbang kota Gaza, kota Gad. Lalu kemudian dia pikul, dia bawa ke atas bukit, dia taruh pintu gerbangnya di atas bukit. Orang kotanya pagi-pagi bingung, loh, kok pintu gerbang kota kita sudah hilang? Ya. Tadinya mereka tutup pintu gerbang itu karena mereka tahu ada Simpson di dalam. Lalu mereka mengepung kota itu, mau menangkap Simpson. Simpson dengan entengnya, dia angkat pintu gerbangnya, dia gotong, dia taruh. Bingung mereka. Ya. Itu Simpson diikat, katanya pakai 7 tali baru. Wah, dilepaskan. Lalu dia ambil rahang keledai. Dia pukul orang Filistin, 1000 orang mati. Kenapa 1000? Karena yang sisanya kabur. Ya. Seandainya orang Filistin semuanya tetap bilang, ya udahlah, pasrah dah. Lebih dari 1000 yang mati, saudara. Tapi semuanya udah kabur duluan. Padahal cuma ngelawan satu orang yang bukan pakai senjata, tetapi pakai rahang keledai. Tapi di hadapan wanita cantik, waduh, langsung dia tertidur. Tertidur. Iblis sudah tahu. Dia melihat Simpson dari muda, kecenderungan hatinya itu apa? Dia melihat apa yang Simpson lihat, iblis lihat juga. Iblis kan lihat gitu kan. Siapa sih? Mana anak muda, gadis muda yang dilihat oleh Simpson? Oh, yang cantik-cantik ternyata, ya kan? Walaupun gadis Filistin masih juga ditaksir sama si Simpson. Ini kelemahannya Simpson. Akhirnya, sepanjang hidupnya, iblis menggunakan wanita untuk memerangkap Simpson. Sampai akhirnya kena Delilah. Itu kelemahannya Simpson. Itu karena apa? Karena dia kalah perang. Karena dia membuat pilihan yang salah. 1 kali. Lalu kemudian 2 kali. Itu dia sampai terperangkap di kota itu karena dia main pelacur di sana. Kalau kalian baca. Dia main pelacur di kota itu, makanya ketahuan sama orang Filistin, makanya dia diperangkap di situ. Karena dia main perempuan. Oh, ini kelemahan Simpson. Itu terus yang dicecar oleh iblis. Daud juga sama.
Daud juga punya kelemahan. Oh, Daud bukannya hebat, pahlawan, luar biasa, pahlawan iman. Ya betul. Tetapi rupanya Daud punya kelemahan. Apa kelemahan Daud? Kita udah tahu ujung-ujungnya Batseba nih ya. Ujung-ujungnya Batseba. Tetapi kalau kita tarik mundur ke belakang, film kehidupannya Daud, ternyata awalnya Daud dikasih satu istri oleh Saul. Ya, dikasih satu istri namanya Michal. Tapi kemudian Michal ini diberikan kepada orang lain. Karena Daud lari. Ya. Padahal Michal yang membantu Daud lolos. Tetapi kemudian Michal dikasih kepada orang lain. Lalu kemudian Daud mengambil istri yang kedua. Namanya Ahinoam. Lalu kemudian belum puas. Dia mengambil yang ketiga, Abigail. Itu adalah istri dari Nabal. Ya. Lalu kemudian yang keempat. Yang keempat itu Maakah. Kelima Hagit. Keenam Egla. Ketujuh Egla. Oh, keenam Abital. Ini. Ya, akhirnya iblis lihat apa? Ini kelemahannya wanita juga. Wanita cantik juga. Jadi akhirnya dikasih satu lagi, Batseba. Kita tidak habis pikir kenapa seorang pahlawan yang begitu kuat imannya, yang mengejar Tuhan, yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan, yang menulis begitu banyak mazmur, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kok bisa jatuh? Karena ini konsekuensi dari pilihan Daud. Daud bisa saja memilih untuk tidak mengambil istri kedua. Ya. Walaupun waktu itu istrinya sudah diambil lalu kemudian diberikan kepada orang lain, tapi dia tidak harus menikahi si Ahinoam. Sudah menikah dengan Ahinoam, dia tidak harus menikah dengan yang ketiga, yaitu Abigail. Dan sudah pasti tidak harus menikahi Maakah, karena Maakah itu adalah anak dari Raja Gesur. Dan itu diberikan ketika dia sudah menjadi raja di Hebron. Jadi dia sudah berkuasa, lalu kemudian ada Raja Gesur kasih dia putrinya, dan dijadikan istri juga. Lalu kemudian ada lagi yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Rupanya, sesudah pilihan yang salah yang pertama itu, makin sulit untuk menolak pilihan-pilihan kedua, ketiga, dan keempat. Sesudah jatuh satu kali, nyemplung, sulit untuk keluar, dan kemudian mulai lagi. Rupanya licin ya. Rupanya sekali menapak di jalanan yang licin itu, dia terperosok jauh dan makin jauh. Akhirnya istrinya tahu apa yang terjadi. Salomo juga sama. Salomo, dikasih istri 1, 2, 3. Sampai berapa saudara? Sampai 1000. Dikasih istri sampai 1000. Kan Salomo rajanya. Dia bisa saja bilang, terima kasih, saya nggak butuh istri lagi. Ya, 1 saja sudah banyak. Ngapain perlu 1000? Wah, tapi enggak. Dikasih istri, ya udah, terima terus. Udah 300, udah kebanyakan. Gundik aja deh, gundik. Sampai 1000. Saudara, itu kelemahannya. Sehingga, ini kan konsekuensinya. Ya, ini konsekuensi alamiahnya. Karena dia punya banyak istri. Dia melawan kehendak Tuhan. Akhirnya dia jauh dari Tuhan. Akhirnya katanya pada masa tuanya, dia tidak lagi hatinya berpaut kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Dia malah akhirnya ikut istri-istrinya. Menyembah di kuil-kuil mereka. Kok istrinya bisa sampai punya kuil? Kok bisa sampai dia ikut masuk ke kuil istri-istrinya? Ini adalah konsekuensi alamiahnya, karena di awalnya dia sudah membuat pilihan yang salah. Lalu kemudian pilihan berikutnya, konsekuensinya adalah semakin sulit, semakin berat. Saudara,
Pilihan kita hari ini akan berpengaruh kepada cobaan di masa depan. Apa yang kita pilih hari ini bisa membuat cobaan di masa depan makin berat. Makin berat. Nah, saudara, Tuhan sengaja tidak mau menghalau bangsa-bangsa Kanaan yang tersisa. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan mau mendisiplinkan orang Israel atas ketidaktaatan mereka dan membiarkan mereka menderita konsekuensi alamiah dari pilihan mereka. Itu yang kamu pilih? Oke. Kamu yang tidak mau mendengarkan Tuhan? Oke. Tuhan sudah kasih pilihan dan Tuhan sendiri konsekuen dengan konsekuensi pilihan manusia itu. Maka manusia harus terima dan tanggung jawab sendiri. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka secara alamiah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jika kita menjauh dari Tuhan, secara alamiah kita kehilangan kekuatan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, sesudah seseorang membuat pilihan yang salah, atau bahkan beberapa pilihan yang salah, serentetan pilihan yang salah, sehingga sudah menghasilkan konsekuensi yang buntutnya panjang, masih adakah jalan untuk kembali? Jawabannya ada. Di Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang kedua, Tuhan sudah janji, jikalau sampai mereka sudah terserak ke bangsa-bangsa yang lain, jikalau sampai Tuhan menghukum mereka, sampai mereka tercerai-berai, kalau mereka bertobat, dan kalau mereka berbalik kepada Tuhan, kalau mereka menjadi setia lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menyayangi mereka, dan Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah di mana Tuhan sudah menjanjikannya, dan Tuhan akan memberkati mereka lagi, dan Tuhan akan mengangkat mereka. Rupanya ada jalan kembali. Sekalipun jalanan ini adalah jalanan yang licin dan sekali menurun akan sulit kembali lagi, tetapi jikalau seseorang bertobat dan dia dengan sungguh-sungguh merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan, ada jalan kembali. Tuhan menyediakan keselamatan dan pemulihan. Ada, ini janji Tuhan. Jadi sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa kita dalam peperangan rohani dan pilihan saya ini membawa konsekuensi. Ya, berkat, oke, berkat. Tetapi bagaimana dengan peperangan-peperangan selanjutnya? Apakah saya mau kalah terus? Kalau saya kalah hari ini, sangat mungkin berikutnya saya akan menghadapi cobaan yang lebih berat. Sebelum itu terjadi, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Ada nggak caranya? Ada. Yaitu mulai melakukan apa yang benar. Mulai menghindari apa yang menjadi kelemahan kita itu, yang pasti akan dicecar terus oleh iblis, dan iblis sudah tahu itu kelemahan kita. Ada yang kelemahannya wanita cantik, ada yang kelemahannya apa lagi? Saudara, bertobat, maka Tuhan bisa menolong. Kita mendekat kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lalu, ilustrasinya adalah, kalau misalnya ada dua orang petarung, yang satu orang di kanan yang sehat, yang banyak, dan dikasih tempat latihan, wah dia latihan terus, sedangkan petarung yang lain dikurung di dalam satu kurungan, tidak dikasih makan. Kira-kira ketika mereka ditandingkan, siapa yang menang? Sudah jelas, bukan petarung yang dikurung itu. Kerohanian kita, kedagingan kita adalah dua petarung ini. Di dalam diri kita sendiri, roh kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kedagingan kita ingin melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Yang mana yang kita kasih makan, yang mana yang kita kasih latihan, dia yang akan lebih kuat. Itu konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, terakhir, adalah konsekuensi kepada generasi masa depan. Pilihan kita hari ini
akan membawa konsekuensi untuk generasi yang akan datang. Coba kita lihat di dalam Mazmur, pasal yang ke-37. Mazmur Daud, pasal 37. Ada ayat yang bagus sekali, mulai dari ayat 25 kita baca, sampai 28. Mazmur, pasal yang ke-37, ayat 25 sampai 38. Saya bacakan. Dahulu aku muda, ini Daud, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, rupanya ada konsekuensi untuk generasi yang akan datang. Ada konsekuensi yang tidak langsung, indirect. Konsekuensinya adalah itu anak-anaknya. Ini yang kita lihat kan, kalau orang benar tidak akan ditinggalkan, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Bahkan anak cucunya itu menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, menjadi berkat, tidak akan ditinggalkan. Tetapi orang-orang fasik katanya, ya, anak cucunya akan dilenyapkan. Ini konsekuensi pilihan orang tua di hari ini berefek kepada generasi yang akan datang. Walaupun lama jangka panjang dan secara tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya misalnya pindah ke tempat yang sangat terpencil. Dan ini sudah terjadi. Beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, juga saya sudah jelaskan bagaimana benua Amerika dipopulasi. Ya, benua Amerika kan terpisah. Secara umum, para sejarawan beranggapan bahwa orang Asia itu migrasi lewat Rusia, ya, lewat Rusia ke Alaska, lalu turun ke Kanada, turun ke Amerika, turun ke Meksiko, turun ke Amerika Selatan begitu. Jadi dari Asia pindah begitu. Tetapi antropolog sekuler mengatakan bahwa itu terjadi 50.000, 80.000 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Ya. Yang jauh lebih masuk akal adalah itu terjadi hanya ribuan tahun yang lalu. Ya. Dan awalnya dari mana? Awalnya adalah kita tarik dari Kejadian pasal 11. Yaitu di Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa orang-orang di situ. Sehingga mereka saling tidak mengerti. Kalau sudah tidak mengerti, maka pasti akan ada pemisahan. Karena satu keluarga mau ngomong sama tetangganya nggak bisa, ya kan? Maka dia akan pindah, jangan pindah. Pokoknya yang satu bahasa pindah sama-sama. Jadi akhirnya manusia terserak-serak sampai ke ujung-ujung bumi, dimanapun, sampai ke benua Amerika Selatan, ke Australia, ke Eropa, semua tempat ada manusianya. Karena di situ ada rumpun-rumpun bahasa. Karena rumpun-rumpun bahasanya bisa kita identifikasi, oh ini rumpun bahasanya beda dengan yang ini. Makanya ada bahasa yang itu di Afrika. Ya. Ada bahasa yang itu yang di Rusia. Ada yang macam-macam, ada yang cangcing cong, itu di timur, ya kan? Itu rumpun-rumpun bahasa berdasarkan yang Tuhan kacaukan. Kenapa bisa begitu? Karena itu, ya artinya itu menandakan manusia waktu itu berdasarkan bahasanya pindah ke sana dan kemari. Oke? Nah, ada yang pindahnya jauh banget. Jauh banget. Pindahnya sampai ke ujung bumi. Kenapa mereka mau pindah sampai ke ujung bumi? Karena mereka mau jauh-jauh dari Tuhan. Mereka mau jauh dari Tuhan.
Mereka mau menghilangkan ingatan mereka tentang Tuhan, tentang janji akan Mesias, tentang janji akan pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka mau pergi. Dan itu membuat mereka sulit untuk mendengar kebenaran. Jadi susah. Bagaimana dengan keturunan mereka? Ya sulit juga dong. Ya kan? Orang tuanya bawa mereka pergi ke tempat yang jauh, sehingga anak-anaknya, keturunannya semua jadi susah untuk kembali dan mendapatkan kebenaran. Susah. Nah, walaupun sulit, apakah berarti mereka tidak punya kesempatan itu? Jawabannya punya. Saya sudah jelaskan juga bahwa sepanjang zaman selalu ada jalur perdagangan, selalu ada jalur di mana manusia bisa pergi ke tempat yang terpencil, atau dari tempat terpencil keluar ke tempat yang beradab. Selalu ada. Tidak pernah ada suatu periode waktu di mana manusia terisolir secara total dan absolut. Tidak ada. Oleh sebab itu, maka Tuhan memberikan kepada setiap manusia kesempatan mencari Tuhan. Hati nurani, alam semesta, sejarah, seandainya ada yang mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan lihat, dan Tuhan bisa mengatur supaya ada jalan terbuka bagi dia. Tuhan bisa mengatur supaya yang terpencil pun bisa ditembus, yang jauh pun bisa keluar. Tuhan bisa mengatur itu. Dan itu sudah pernah terjadi. Di Afrika, di Ethiopia, ada yang mendengar tentang kehebatan Raja Salomo. Dia pergi menempuh perjalanan ribuan mil untuk mendengar, untuk melihat sendiri. Dan kembali lagi ke Afrika. Waktu itu Ethiopia merupakan superpower, salah satu kerajaan terbesar di Afrika pada waktu itu. Dan sudah mendengar, sudah menyiarkan kabar tentang Yehovah di Israel, di Yudea. Semua tempat sudah pasti bisa mendengar. Hanya saja keputusan pribadi masing-masing. Dia mau mencari Tuhan atau tidak. Jadi kita lihat bahwa ada pilihan yang bisa punya jangka panjang, punya konsekuensi jangka panjang. Ada contoh lain, di Kejadian pasal 9. Waktu itu Nuh, sesudah air bah, dia bikin suatu kebun anggur, lalu dia menjadi mabuk, dan dia telanjang di dalam kemahnya, lalu kemudian Ham melihat. Dan Ham bukannya menutupi kemaluan ayahnya, tetapi dia malah mengolok-oloknya. Dia kasih tahu saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya justru yang pakai kain di pundaknya, lalu berjalan mundur dan menutupi ayahnya yang telanjang. Ketika Nuh mengetahui tentang hal itu, di Kejadian pasal 9, ayat yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Siapa Kanaan? Kanaan itu adalah anaknya Ham. Anaknya Ham, yang dikutuk malah anaknya. Ham yang mengolok-olok bapaknya, yang dikutuk adalah anaknya. Loh, apa Tuhan nggak salah sebut? Nuh, apa Nuh nggak salah sebut? Ya kan? Apa dia pikir Kanaan yang mengolok-olok dia? Tidak, dia tahu Ham yang melakukannya. Tetapi yang dikutuk adalah Kanaan. Ham yang bersalah, Kanaan yang kena kutuk. Mungkin karena Nuh tahu bahwa Ham telah gagal mendidik anaknya. Selanjutnya kita akan baca, dia akan memberkati yang lain. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat yang ke-27, ya, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ham nggak disebut. Yang disebut Kanaan. Mungkin Kanaan yang dominan. Bukan ayahnya yang mendidik si Kanaan, mendidik anak-anaknya. Anak-anak Ham itu ada Kush, ada Misraim. Misraim itu Mesir. Kush itu akhirnya menjadi Babel. Dan ada si Kanaan. Ya. Bukannya Ham yang mendidik mereka, tetapi kelihatannya anaknya yang lebih dominan dan yang malah mempengaruhi ayahnya.
Jadi, apa yang Ham lakukan? Mungkin dia punya kelemahan. Mungkin dia tidak mendidik anak-anaknya. Itu punya efek, sehingga anaknya yang kena. Dan sampai hari ini, saudara, kita melihat bagaimana keturunan Kanaan itu menjadi budak selama periode yang panjang. Ya, periode yang panjang. Ini Tuhan lihat sejak pasal 9 Kejadian. Dan Tuhan sudah kasih tahu ini konsekuensinya. Konsekuensinya ribuan tahun yang akan datang. Memperhatikan hal ini, kita harusnya semakin ini lagi. Waduh, ini pilihan saya hari ini akan mempengaruhi generasi-generasi sampai ribuan tahun yang akan datang. Betapa lebih hati-hatinya saya untuk membuat pilihan hari ini. Di 2 Samuel, pasal yang ke-12. Karena Daud telah melanggar, ya, telah berbuat jahat, ayat yang ke-9 dan 10, 2 Samuel pasal 12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Oh, konsekuensi dari dosa Daud adalah pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya, dari keluarganya, sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, berat sekali. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, ini adalah konsekuensi yang alamiah. Karena Daud berbuat dosa dan dilihat oleh anak-anaknya. Kenapa bisa sampai Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, dan lain sebagainya, Absalom memberontak? Karena dia punya banyak istri. Itu adalah konsekuensi alamiah dari punya banyak istri, banyak anak, sedangkan dia adalah raja. Jadi, banyak deh. Di 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 11 dan 12, ini hukuman Tuhan atas Salomo. Ya, nggak usah kita baca. Tetapi Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak setia, maka kerajaan itu akan aku koyakkan dari kamu. Tetapi bukan di zaman kamu, tetapi di zaman anak kamu. Bukan Salomo yang akan menderita kehancuran kerajaannya, tapi anaknya. Ini adalah konsekuensi alamiahnya. Apa yang dilihat oleh Rehabeam? Oh, ayah saya, istri 1 tidak cukup. 1000, nggak tahu 1000 cukup apa enggak. Tidak ada yang tahu hati Salomo. Kalau begitu dia juga mau. Walaupun ayahnya menulis begitu banyak amsal, ibarat, pengetahuan, pengkhotbah dan lain sebagainya, tetapi istrinya banyak. Buat apa dia khotbah segala macam tetapi istrinya banyak? Akhirnya hikmat yang dimiliki oleh Salomo tidak diturunkan ke Rehabeam. Salomonya berhikmat, tetapi ada bodohnya juga, yang diturunkan malah bodohnya. Akhirnya Rehabeam jadi bodoh. Dan Rehabeam merusak kerajaan yang sudah dibangun oleh Daud, oleh Salomo. Kerajaan yang begitu besar, begitu hebat, rusak di tangannya Rehabeam. Saudara, ini konsekuensi yang alamiah, sangat kompleks. Kita tidak tahu faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi pilihan kita sekarang ini punya konsekuensi seperti apa, semacam apa, berapa jauh ke depannya, berapa luas kenanya, multifaktorial. Tetapi yang jelas, Tuhan sudah kasih peringatan kepada kita, bahwa apa yang kita pilih hari ini, kemenangan atau kekalahan rohani kita, akan dilihat oleh generasi selanjutnya, dan bisa direplikasi. Kalau kita menang, maka keturunan kita bisa menang terus, bisa makin kuat, bisa makin beriman. Kalau kita lemah, kalau kita kalah, maka keturunan kita akan menderita akibatnya. Ada pula hukuman yang sifatnya lebih langsung, lebih direct.
Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, itu ada cerita tentang Naaman. Naaman itu sakit kusta. Tetapi kemudian dia disembuhkan oleh Elisa dengan cara yang begitu ajaib. Cuman mandi 7 kali di sungai Yordan. Sesudah dia naik ke 7 kali dan dia melihat, wah bersih semua. Dia cepat-cepat kembali ke Elisa. Tadinya Elisa bahkan tidak mau menemui Naaman, hanya dari dalam kirim Gehazi bilang, mandi di sungai Yordan 7 kali. Tadinya Naaman marah, sekarang Naaman kembali ke rumah Elisa dengan rendah hati, dengan sukacita, dan membawa hadiah. Dia bilang, ini hadiah yang sudah saya siapkan, saya mau kasih kepada Bapak, kepada Nabi. Elisa bilang, nggak usah. Nah, saya nggak mau harta dari orang ini. Saya nggak mau. Ya. Lalu kemudian Gehazi, bujangnya Elisa, yang kemudian menjadi tamak. Dan dia bilang, ini sayang banget. Ya, demi Tuhan, saya akan menerima sesuatu dari tangan Naaman. Lalu dia kejar Naaman itu. Lalu dia bilang, oh tuanku baru menerima, ini ada 2 tamu nabi muda, coba tolong kasih hadiah buat nabi mudanya. Elisanya nggak usah dikasih hadiah, nabi mudanya aja yang dikasih. Oh dikasih 2 set pakaian, perak dan lain sebagainya. Dia umpetin, tetapi ketahuan sama Elisa. Karena Tuhan yang kasih tahu Elisa. Dan Elisa bilang apa? Kustanya Naaman akan melekat kepada kamu dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi, putih seperti salju, kayak Naaman. Dan keturunannya juga. Wah, mungkin anaknya Gehazi protes, ya kan? Kok bapak ngambil perak itu segala macam, 2 set pakaian itu? Akhirnya kita satu keturunan besar ini jadi keturunan orang kusta. Ya. Padahal ada prinsip apa? Di dalam Ulangan pasal 24 ayat 16. Tuhan sudah bilang, ayah tidak akan dihukum mati karena dosa anaknya. Dan tidak ada anak yang dihukum mati karena dosa ayahnya. Semua orang harus dihukum atas dosa dia sendiri. Apakah Tuhan melanggar prinsip dia sendiri? Tidak. Ya. Mengenai hukuman dosa, itu adalah pribadi dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Tetapi ada konsekuensi alamiah dari dosa. Ada konsekuensinya. Misalnya Gehazi tadi. Gehazi dia jadi orang kusta. Kalau dia punya anak, mungkin dia gendong anaknya. Dan anaknya juga jadi ketular, jadi orang kusta dong. Ya enggak? Kalau anaknya punya anak, lalu kemudian digendong juga, lalu kemudian jadi kusta juga, ya berarti benerlah apa yang Tuhan katakan. Dan saya nggak tahu garis keturunannya Gehazi itu bisa berapa jauh. Karena kalau anaknya jadi orang kusta, saya nggak yakin ada yang mau menikah dengan dia, kecuali orang kusta juga. Kalau dua-duanya orang kusta, berarti anaknya juga kemungkinan kusta juga. Berarti benarlah yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan yang sengaja, anaknya Gehazi kustain. Bukan. Ya, bukan Tuhan jahat kayak gitu. Tetapi ini adalah konsekuensi alamiah. Bukan hukuman Tuhan yang jahatin orang. Dijahatin. Ini anaknya pendosa, saya jahatin. Tuhan nggak seperti itu. Jadi, rupanya orang yang melakukan kejahatan, dia harus bertanggung jawab atas kejahatan dia sendiri. Berarti, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan dia sendiri. Ya. Pak Suhento sudah mengajarkan kepada anak-anak panti asuhan, yatim piatu, bahwa mereka menjadi yatim atau piatu bukan karena pilihan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak bertanggung jawab. Jadi, manusia, anak-anak, bisa menderita karena kesalahan orang tuanya. Tetapi anak-anak tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Anak-anak menderita, tapi dia tidak bertanggung jawab. Bisa saja seorang anak menjadi yatim atau piatu, bukan karena pilihan dia. Tetapi dia tetap mendapatkan kesempatan, apalagi yang sudah masuk ke panti asuhan karena kasih. Dia mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil,
Dia mendapatkan kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Dia dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi walaupun dia lahir dan dia tidak tahu apa-apa, dia jadi yatim piatu, tetapi kemudian dia bisa membuat pilihan dia sendiri. Dia tidak harus menjadi rusak. Dia tidak harus menjadi jahat. Dia tidak harus lari dari Tuhan. Tidak harus. Demikian juga orang yang lahir di keluarga Kristen. Misalnya saya lahir di keluarga gembala, pendeta dulu disebutnya, anak pendeta. Tetapi saya tetap harus membuat pilihan saya sendiri. Orang tua tidak bisa membuatkan pilihan itu bagi anaknya. Yang orang tua bisa lakukan adalah mengajarkan yang benar dan meletakkan dia di jalan yang benar. Tetapi yang harus menjalani hidup itu adalah anak itu sendiri. Anak itu sendiri yang harus memilih jalan itu. Walaupun orang tuanya sudah letakkan dia di jalan yang benar. Nah, ini arahnya begini. Saya membimbing kamu ke arah yang begitu. Tapi dia yang harus memilihnya sendiri. Dan barang siapa yang bijaksana, maka dia akan menaruh anaknya di jalan yang benar itu. Karena keuntungannya sangat banyak sekali. Bagi yang menaruh anaknya di tempat yang sangat terpencil, dia taruh di tempat yang sangat gersang, maka anaknya akan mendapatkan kesempatan yang sedikit. Dapat kesempatan, tapi sedikit. Tapi kalau dia menaruh anaknya di tempat yang rohani, yang benar, yang terang, anaknya juga akan mendapatkan kesempatan yang banyak. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Kalau saya mau menaruh anak saya di tempat yang banyak kesempatan, saya mau memberikan dia semua kesempatan, lebih banyak, lebih bagus, untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi dia. Nah, saya akan tutup dengan satu peringatan terakhir. Ada seekor babi yang sedang makan buah di bawah pohon. Lama-lama buahnya habis. Dia mulai ngobrak-ngabrik akar pohon itu. Seekor gagak datang dan berkata, "Hei, jangan makan akarnya. Nanti pohonnya layu dan mati." Si babi tidak mau mendengarkan. Dia bilang, "Selama masih ada buah, apa peduliku?" Dari perumpamaan ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kalau kita tidak hati-hati, konsekuensi yang akan datang itu tidak kita antisipasi, tetapi tiba-tiba datang menghancurkan hidup kita atau anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam peperangan rohani kami membutuhkan Engkau, supaya kami bisa menang. Engkau yang memberikan kepada kami perlengkapan rohani. Ada firman Tuhan, ada ikat pinggang kebenaran, ada kasut kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman, doa, semua itu Engkau berikan kepada kami, untuk kami pakai, supaya kami menang melawan godaan, supaya kami membuat pilihan yang benar. Bantulah kami Tuhan, dan setiap kali kami berhasil menahan godaan, dan kami menang, biarlah kami makin dekat kepadamu, dan itu akan menguatkan kami untuk berikutnya menahan godaan yang lebih berat lagi. Bapa di surga, ingatkanlah kami, bahwa kami senantiasa berada di dalam peperangan ini, dan bahwa pilihan kami membawa konsekuensi. Ingatkan kami terus, supaya kami takut kepadamu, dan kami membuat pilihan yang tepat. Di tahun 2024, Bapa, tolong pimpin jemaat Grafe, supaya bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat, makin dekat kepadamu, dan menang di dalam peperangan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.